Overthinking itu gak enak banget ya teman-teman. Selain mengganggu jam tidur, juga kadang memenuhi isi kepala sama hal-hal yang seharusnya gak perlu untuk dipikirin. Yang seharusnya kita jam segini udah mau terlarut untuk menuju ke alam mimpi, kita tuh masih melek. Masih mikirin besok bakal terjadi apa. Masih mikirin kesalahan-kesalahan lalu yang sebenarnya udah gak bisa diulang lagi. Di sini, apa cuma aku doang yang sebelumnya masih suka overthinking? Apa kalian salah satunya juga? Kalau kalian berkenan buat cerita, bisa cerita di kolom komentar ya. Apa sih yang bikin kalian overthinking? Dan biasanya di jam-jam berapa sih kalian overthinking itu? Iya, jadi gue bakalan bawain topik yang sebenarnya paling banyak di request, yaitu untuk kamu yang saat ini masih overthinking. Jadi, dimanapun kalian berada saat dengerin ini, yang mungkin udah mau siap-siap mau tidur, yang mungkin lagi ada di jam pulang kerja, yang mungkin lagi ada di jalan tol, yang mungkin lagi ada di KRL, yang mungkin juga lagi ada di Transjakarta, atau lagi dengerin sama teman, selamat mendengarkan. So, gue Bagas dengan cerita sebelum tidur, menemani kalian mengudara, yang semoga ada maknanya. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat 100.000 subscribernya. Terima kasih buat teman-teman yang udah datang ke channel ini. Semoga kalian betah dan semoga kalian suka dengan konten-konten ini. Di sini gue bakalan bawain atau bacain email yang udah kalian kirim ke email gue, yaitu hellobagas@gmail.com. Terima kasih untuk cerita-ceritanya. Jujur aku ngerasa hangat banget dengan dengerin atau baca cerita kalian, karena aku jadi ngerasa apa yang kalian rasain juga. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau kirim email buat cerita juga karena mungkin gak ada teman cerita, kalian bisa kirimin ke hellobagas@gmail.com. Jadi langsung aja kita mulaikan ya. Di email pertama ada dari Delpa. Di sini aku mau cerita. Aku cewek, 17 tahun. Dari kecil sampai gini, aku gendut kak. Awalnya sih orang bilang, ih, gemesin deh kamu lucu banget sih. Lalu kata-kata itu berubah jadi, kamu gak ada niatan mau kurus. Kamu cewek loh, gendut. Gak ada bagus-bagusnya body kamu. Coba aja kamu kurusan. Pasti baju cantik banyak yang muat. Yang selanjutnya ada dari Salsabila. Sekarang posisi aku udah bukan siapa-siapanya kak. Aku udah gak bisa dong ngomong ke dia apa yang aku rasain sekarang. Dan kayaknya sih dia lagi berjuang buat yang lain. Entah itu cuman feeling aku bener atau salah. Aku gak tahu. Apa karena aku terlalu overthinking? Jadi mikirnya dia lagi deketin siapa? Emang ada sih seseorang yang aku curigain dia lagi deketin. Tapi kan aku juga gak tahu aslinya bener atau enggak. Dan yang terakhir ada dari Alzena. Halo kak, by the way kalau pas malam kenapa ya cocok banget buat overthinking gitu. Sering banget kepikiran sama apa yang aku jalanin sampai sekarang. Ngerasa kalau selama ini aku salah dalam memulai hidup. Jadi itu adalah 3 pesan yang aku filter, yang emang aku bawain khusus di tema overthinking kali ini. Terima kasih teman-teman buat ceritanya. Sebenarnya itu ceritanya pada panjang-panjang banget, tapi aku persingkat supaya kalian tahu makna dan intinya. Sebelumnya aku mau cerita sedikit kalau aku juga dulu sering banget overthinking, apalagi waktu di kosan. Yang pertama, aku terlalu mikirin tentang masa depan. Aku bakalan kayak gimana ya nantinya. Terus aku juga kadang terperangkap dalam masa lalu yang sebenarnya udah gak bisa aku ulangin lagi. Emang lebih banyak masa lalu sih. Kadang mikirin hal-hal yang udah lalu, udah lewat. Kadang juga suka nyesel. Kenapa sih yang indah-indah cuma terjadi sebentar doang? Kenapa sih masa sekarang itu sulit banget? Bahkan kadang kalau misalkan saking sedihnya, aku sampai nangis loh teman-teman. Kalian ada yang gitu juga gak sih? Overthinking dan kebawa pikiran tuh sampai nangis kayak gitu. Jadi di sini aku bakal bagiin beberapa tips yang udah aku praktekin untuk mengurangi rasa overthinking yang aku punya. Jadi langsung aja kita mulaikan. Yang pertama adalah percayalah, semua ini akan sebentar kok. Maksudnya sebentar adalah
Kalau misalkan kalian dengerin podcast ini, kalian ada di feeling yang mungkin lagi kecewa, lagi sedih, lagi merasa dihianati, lagi mungkin merasa bersalah sama orang lain, lagi yang mungkin ada di kondisi yang sebenarnya kayak mati rasa, mau ketawa susah, atau mau sedih tuh, mau nangis tuh udah gak bisa, rasanya flat gitu aja. Iya, semuanya bakal sebentar kok, it will pass. Keadaan bakal berganti dan waktu pun akan terus berjalan. Pada akhirnya kamu akan baik-baik aja kok, percaya deh sama aku. Dan yang kedua, terkadang kita tuh sering kali terjebak akan rasa takut yang semu. Kayak misalnya, takut banget nanti bakal kayak gimana, takut deh kalau nanti gini. Sebenarnya itu kan masih ada kata nanti kan, masih ada kalau nanti gimana gitu loh. Itu kan masih nanti dan belum tentu akan terjadi. Iya gak sih? Kita kadang secara tidak sadar, kita tuh sering banget menakutkan hal-hal yang justru belum tentu akan terjadi. Dan rasa takut itu yang kemudian berubah jadi rasa yang bisa mengubah diri kita tuh jadi ragu sama diri kita sendiri. Jadi meragukan potensi diri kita sendiri. Karena ya tadi, kita sering banget dihantui rasa takut yang sebenarnya kita sendiri yang ciptain, teman-teman. Salah banget kan? Dan yang ketiga, yang lalu, udah, biarlah lalu aja. Nah, ini mungkin yang sering aku sesali sih. Bukan sesali sih, karena aku juga jadi belajar. Maksudnya, kadang masa-masa lalu yang mungkin sedih, yang mungkin senang, itu sering banget jadi dongeng yang kadang membuat kita gak sadar kalau itu cuma memenuhi pikiran kita aja. Kayak misalkan kenangan sama mantan nih. Itu kan indah banget ya. Terkadang dengan kita terbuai sama itu, kita jadi pengen balikan. Padahal mungkin kita udah dikecewain berkali-kali, kita udah hianatin berkali-kali, tapi tetap aja dengan hal-hal kayak gitu tuh kita jadi luluh gitu loh. Terus hal-hal kayak masa lalu yang mungkin kita udah temenan sama orang yang sekarang mau bertegur sapa aja tuh udah berat banget rasanya. Maafin ya, iya, dimaafin masa lalunya, biar kamu bisa move on dan bisa moving on ke chapter selanjutnya. Dan yang keempat, jangan khawatir akan masa depan. Kenapa aku ngomong gini? Bukan bermaksud untuk menghalangi kalian menata masa depan agar masa depannya indah gitu loh. Bukan. Maksudnya justru menata masa depan itu baik. Tapi ingat, jangan terlalu takut dan jangan terlalu khawatir. Kita gak bakal bisa nebak kan ke depannya bakal terjadi apa. Karena masa depan itu sifatnya kayak dinamis. Ya tergantung kita. Tergantung apa yang kita lakukan di hari ini. Jadi kalau misalkan kalian yang nanti bakalan gimana ya, entar bakalan gimana ya, kalau gue udah nanti gede, kalau gue nanti udah nikah, kalau gue nanti punya anak, kan itu masih nanti gitu loh. Jadi gak usah terlalu dipikirin, oke? Janji. Dan yang ini sih berkaitan sih dengan tips yang tadi yang jangan khawatirin akan masa depan, yaitu yang kelima. Cukup fokus dengan apa yang ada di masa sekarang, apa yang ada di detik ini. Ini namanya mindfulness sih. Dengan mindfulness, kita tuh lagi ada di present moment. Maksudnya, di masa sekarang, apa yang kalian jalani detik ini. Misalnya, kalau kalian lagi makan, terkadang tuh kita buru-buru buat ngabisin makanannya. Terkadang tuh kita buru-buru untuk, oh ya nanti bakal ada sesuatu nih, ketemu sama teman. Oh gue nanti bakal hangout nih. Kadang gak sadar kalau kita tuh lupa buat mensyukuri nikmat yang Tuhan kasih, mensyukuri dan berterima kasih sama ibu yang udah masakin, atau sekedar menikmati gimana rasa masakannya, gimana rasa nasinya, lauk dan sayurannya, dan saat kita meneguk air mineralnya. Coba deh dirasain, itu tuh akan membuat semuanya lebih bermakna loh. Kayak misalkan sekarang, di detik ini, kalian lagi dengerin suara aku, ya udah dinikmatin aja, dan diresapi kata-katanya. Semoga ada yang bisa diambil ya. Dan yang selanjutnya adalah terus berbuat baik. Karena apa yang kita lakukan di hari ini, di detik ini, akan berpengaruh untuk hari-hari ke depannya. Kayak pepatah, apa yang kita tanam, ya itu yang akan kita ambil gitu loh. Jadi buat kalian yang mungkin takut akan masa depan, cukup praktekin mindfulness aja di present moment. Kayak misalkan kita tuh takut gitu loh,
nanti bakal menghadapi seperti apa. Ya cukup dengan berbuat baik dan lakuin hal-hal yang baik aja. Karena nantinya hal-hal yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik pula kan. Benar gak? Dan selanjutnya adalah cukup fokus dengan hal-hal yang bisa kita kendalikan. Nah nih, ini penting banget buat teman-teman yang mungkin gak punya support system atau teman-teman sekitarnya tuh kadang suka ngejudge seenaknya. Nah, itu kan hal-hal yang sulit banget kita kendalikan ya. Yang bisa kita kendalikan adalah kesabaran kita, terus kedewasaan kita, terus bagaimana cara kita untuk hati kita tuh gak nerima sepenuhnya omongan mereka. Kalau misalkan mereka bilang, ih, kalau gemukan banget sih, itu kan kayak cukup sakit ya. Tapi kalau misalkan kita ingat lagi, misalkan kayak, oh iya, bilang aja terima kasih ya gitu. Mungkin kita memang disuruh untuk lebih giat berolahraga, atau misalkan, ih kok kantong mata lo gede banget sih, cukup bilang terima kasih ya. Mungkin memang kita tuh disuruh untuk gak terlalu tidur terlalu larut gitu. Jadi ambil hal-hal baiknya aja teman-teman. Karena kalau kita ngebalas mereka, kalau kita balik menghina mereka, justru itu bakalan ngilangin true colors kamu. Justru itu bakal meredupkan cahaya kamu teman-teman. Dan ini berkaitan dengan yang terakhir. Akhirnya yang terakhir, jangan berfokus dengan hal-hal yang justru sulit untuk kamu kendalikan. Seperti tadi, omongan mereka, perkataan mereka, hinaan mereka tentang kita yang sebenarnya lucunya belum tentu sepenuhnya benar kan teman-teman. Jadi gak usah terlalu difokusin, karena kita tuh kan gak bisa untuk nutup mulut mereka satu-satu ya. Karena tangan kita juga cuma 2, ada banyak hal yang berjalan di luar kendali kita, dan itu gak apa-apa. Karena yang perlu kita lakukan adalah berbuat baik ke diri sendiri dan orang-orang terdekat kita. Kak, kok gak ke semua orang kak? Karena lagi-lagi seperti apa yang udah sering aku katakan, mustahil bikin semua orang bahagia. Nantinya kamu bakal capek sendiri deh. Mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Terima kasih yang udah dengerin. Semoga kalian suka dengan konten cerita sebelum tidurnya. Apa lagi ya? Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe. Juga share ini ke teman-teman kalian yang mungkin masih sering overthinking. Semoga bermanfaat. Ya udah gitu aja. Jangan lupa untuk follow Instagram gue Hello Bagas, karena di sana kita ketemu via aksara, di sini kita ketemu via suara. Dan buat teman-teman yang mungkin selalu nanya di setiap malam minggu, Kak, kok kita dan waktu podcast udah nggak diupload lagi sih? Sebenarnya tetap diupload, tapi nggak di YouTube, di Spotify aja. Jadi buat teman-teman yang kangen sama podcast kita dan waktu, kalian bisa main-main ke Spotify kita dan waktu podcast gitu aja. Selamat mendengarkan dan jaga kesehatan, karena aku masih pengen banget ketemu kalian minggu depan. Jangan lupa untuk baca cerita Kapal Kertas di Wattpad, linknya aku kasih di description box. Terima kasih teman-teman, sehat selalu. Aku pamit undur diri dulu ya. Dadah.